Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Alfiana, NIM 18044111256. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Keamanan Jaringan dengan Metode Firewall Filtering Menggunakan Mikrotik. Adapun yang akan dibahas yaitu apa yang dimaksud dengan keamanan jaringan, kemudian apa yang dimaksud dengan metode firewall filtering menggunakan mikrotik. Keamanan jaringan, menurut John D. Howard dalam bukunya An Analysis of Security Incidents of the Internet on the Internet, menyatakan bahwa keamanan komputer adalah berhubungan dengan pencegahan dini dan deteksi terhadap tindakan pengganggu yang tidak dikenal dalam sistem komputer. Sementara menurut Hartiwati pada tahun 2014, keamanan jaringan merupakan salah satu aspek penting dari sebuah sistem informasi, dikarenakan keamanan jaringan menjadi aspek utama dalam membangun sebuah jaringan. Sehingga dapat disimpulkan, berdasarkan pendapat di atas, keamanan jaringan merupakan aspek penting yang harus ada dalam pembangunan sebuah jaringan yang berfungsi untuk melindungi setiap pengguna layanan jaringan. Sedangkan apa yang dimaksud dengan mikrotik? Mikrotik merupakan sistem operasi Linux-based yang diperuntukkan sebagai network router, didesain untuk memberikan kemudahan bagi penggunanya. Administrasinya bisa dilakukan melalui Windows Application atau Winbox. Selain itu, instalasi dapat dilakukan pada standar PC komputer. Mikrotik sendiri merupakan sebuah perusahaan kecil yang berkantor di Latvia. Pembentukannya diperkasai oleh John Trulli dan Arnis Rignis. Keduanya mulai merouting dunia pada tahun 1996, di mana misi mikrotik sendiri adalah merouting seluruh dunia melalui sistem Linux dan MS-DOS yang dikombinasikan dengan teknologi wireless atau WLAN. Adapun 4 cara mengakses mikrotik router. Yang pertama, kita bisa mengakses melalui via konsolen atau command mikrotik. Kita akses selalu via konsolen maupun remote akses menggunakan PuTTY. Kemudian yang kedua, kita dapat mengakses melalui via web browser. Mikrotik bisa mengakses pada port 80 pada browser. Contohnya kita ketik di browser IP mikrotik kita 192.168.0.18. Itu hanya contoh. Kemudian via Winbox. Winbox bisa mendeteksi mikrotik yang sudah diinstal selama masih dalam satu network, yaitu dengan mendeteksi MAC address dan Ethernet yang terpasang di mikrotik kita. Kemudian via Telnet. Meremote mikrotik menggunakan Telnet melalui program aplikasi Command Prompt atau CMD yang ada pada Windows. Namun, penggunaan Telnet tidak dianjurkan karena masalah keamanannya. Kemudian firewall filtering. Menurut Muzakir pada tahun 2019, firewall merupakan sebuah konsep dari sistem keamanan yang terdapat pada sistem operasi yang dikonfigurasi untuk dapat mencegah akses yang tidak baik dari dalam atau dari luar. Sementara menurut Riansyah dan kawan-kawannya pada tahun 2018, firewall adalah sebuah sistem pengamanan yang dapat digunakan untuk memfilter paket-paket dari luar dan dalam jaringan. Teknologi firewall bekerja dengan melakukan pengamatan paket IP atau Internet Protocol yang akan melaluinya. Berdasarkan konfigurasi yang sudah dibentuk dari firewall, maka akses dapat diatur berdasarkan IP address, port, dan arah informasi. Fungsi firewall sendiri yaitu yang pertama, mengatur dan mengontrol lalu lintas jaringan. Yang kedua, melakukan autentikasi terhadap akses. Yang ketiga, melindungi sumber daya dalam jaringan privat. Dan yang keempat, mencatat semua kejadian dan melaporkan kepada administrator. Tipe firewall sendiri dapat terbagi menjadi 3. Yang pertama, packet filter router. Firewall dengan tipe ini menggunakan beberapa ketentuan untuk paket IP yang mana boleh masuk dan yang mana harus ditolak. Router hanya mengatur paket yang telah difilter dengan baik dari jaringan internet maupun eksternal. Beberapa informasi yang disaring melalui suatu paket jaringan diantaranya yaitu sumber IP address, tujuan IP address-nya, IP protokol, dan interface-nya. Tipe yang kedua yaitu Application Level Gateway. Application Level Gateway juga bisa dikenakan dengan aplikasi proxy firewall. Pada tipe ini, user harus melakukan kontak dengan gateway yang menggunakan aplikasi TCP/IP.
seperti Telnet atau FTP, dan gateway yang akan meminta user memasukkan nama remote host untuk melakukan akses. Jika user memberikan ID yang valid dan informasi tentang hak akses, gateway yang akan melakukan kontak dan remote host dan membalas pesan. Kemudian tipe yang terakhir, yang ketiga, yaitu circuit level gateway. Circuit level gateway merupakan sistem proxy server secara statis, menggambarkan lalu lintas jaringan apa yang akan disampaikan. Sirkuit proxy selalu mengizinkan paket yang berisi port number yang diizinkan oleh aturan polis atau kebijakan. Sirkuit level gateway berjalan pada level jaringan model OSI yang mempunyai tugas untuk menerjemahkan alamat. Seperti ini gambaran firewall. Jadi ada jaringan publik dan ada jaringan privat. Firewall ini sebagai pembatas apakah alamat bisa diteruskan atau tidak, apakah paket bisa diteruskan atau tidak. Seperti ini gambaran umumnya. Jika komunikasinya diterima, maka paket yang diteruskan bisa diterima oleh jaringan privat. Sedangkan jika ditolak, maka paket yang diterima tidak bisa diteruskan ke jaringan privat, ke IP privat. Itu saja yang bisa saya presentasikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.